Center dalam rangka menjaring pemimpin ideal di masa depan juga berperan serta mewujudkan pengembangan program penerapan inovasi di bidang kedaulatan dan ketahanan pangan, sistem perekonomian modern, teknologi alternatif, dan energi terbarukan. Menggelorakan kesenian dan kebudayaan Nusantara, mengembangkan potensi maritim dan industri dalam negeri, serta mengembangkan transportasi masa depan. Kembali bersama saya Gatot Suryo di acara Presiden Talk yang diselenggarakan oleh The President Center, lembaga independen pusat pemberdayaan kepemimpinan bangsa, disiarkan di 3 channel, The President Center Channel, TV Desa, dan Go Play. Kali ini mengangkat tema inovasi solusi transportasi, dan sudah hadir bersama narasumber bersama saya Bapak Asro Nasiri, CEO Asisten Frogs Indonesia. Selamat malam Pak Asro. Selamat malam Pak Gatot. Terima Apa kasih. kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Oke, Pak Asro, terima kasih sudah berkenan hadir di acara Presiden Talk. Sama-sama Pak Gatot. Terima kasih sudah diundang. Sama-sama. Baik. Yeah. Apa dan siapa Frogs Indonesia? Kita saksikan tayangan berikut ini. Sekar Indonesia memiliki kondisi geografis serta bentang alam dengan karakteristik yang berat. Sumber daya di sektor pertanian dan kelautan yang tersebar luas, dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi hingga kemacetan di kota-kota besar yang parah. Belum lagi kebutuhan masyarakat yang mengharuskan segalanya serba cepat, tentunya menjadi permasalahan selama ini. Disinilah Frogs ID hadir menjawab kebutuhan terkait permasalahan tersebut. Merespon era industri 4.0, di mana kebutuhan industri yang bertransformasi semakin canggih, Frogs ID memiliki SDM yang berkompeten dalam pengembangan inovasi. Melalui divisi teknologi, dalam merancang desain dan prototipe produk, dibuat dengan memperhatikan fungsi, konsep, dan daya guna yang telah ditentukan, sehingga kedepannya inovasi baru terus berkembang. Untuk memperoleh hasil yang efektif dan efisien, divisi teknik kami bekerja dengan memperhatikan berbagai aspek, baik keamanan dan keselamatan, agar menghasilkan produk yang memenuhi standar. Dalam mencapai hasil tersebut, tim kami bekerja sesuai dengan target dan rencana yang terukur. Perencanaan serta riset yang matang juga tidak dikesampingkan dalam membangun inovasi. Dalam pengembangan teknologi aviasi, tim Frogs memperhatikan berbagai aspek, seperti mesin sebagai motor penggerak, material, aerodinamis, truk lain untuk mengatasi masalah yang ada, seperti drone sprayer untuk membantu di bidang pertanian menuju Indonesia Smart Farming. Selain itu, Frogs ID juga memiliki drone surveillance yang berguna untuk melakukan monitoring area yang juga dapat melakukan pemetaan. Kami yakin, dengan inovasi ini, Indonesia akan siap dalam menghadapi industri 4.0 di kancah internasional. Oh, Pak Asro, keren banget itu ya, tadi diputar Frogs Indonesia. Pak Asro bisa diceritakan nih sejarah singkat, bagaimana sih sejarah awal mula berdiri Frogs Indonesia ini? Jadi Frogs Indonesia itu berdiri tahun 2017. 2017. Oh, 2017 ya. 2017, sekitar bulan September. Jadi waktu itu ceritanya bulan-bulan Mei itu founder kami, Pak Tiwi Aliwarga itu, beliau seorang pengusaha, beliau tertarik dengan kemajuan teknologi. Beliau sebenarnya sudah punya perusahaan besar di Myanmar. Beliau asli orang Indonesia, tapi beliau melihat bahwa masa depan ini harus disiapkan dari sekarang. Jadi beliau waktu itu
kuliah di Jogja, ambil S3, kemudian sambil kuliah beliau melihat potensi produk yang ada di Jogja. Jadi keliling ke kampus-kampus, salah satunya ke kampus kami. Saya sendiri kan dosen Pak di Amikom Jogja. Amikom beliau pengen lihat di Amikom ini ada potensi produknya yang kira-kira ini kedepannya itu bagus ya untuk dibantu, untuk dikembangkan. Kemudian beliau melihat ada mahasiswa yang bikin drone, tapi drone-nya memang drone untuk pemetaan Pak, jadi ukurannya juga kecil. Ya. Surveillance itu ya? Ya betul. Ya. Pak Kiwi kuliah di mana Pak Kiwi? Selamat malam Pak Kiwi. Mudah-mudahan hadir nonton. Di pertanian UGM ya? Pertanian UGM ya. Oke. Terus gimana Pak? Nah, kemudian beliau melihat produk drone ini, beliau ngasih challenge Pak, tantangan ya? Ini kan beliau nunjukin, ini di Cina udah ada nih yang bikin drone passenger. Waktu itu masih EHang 182 Pak namanya. Saya diminta ngeliat, berani nggak nih kalian bikin versi Indonesianya. Nah, waktu itu kita juga nggak yakin ya bisa apa enggak ya. Tapi kebetulan saya sendiri tuh sebelum ngajar di Jogja, saya dulu pernah bekerja di industri pesawat terbang Pak di Bandung. Oh iya. Nurtanio ya. Nurtanio ya. Selama 13 tahun. Jadi yang saya tahu itu sebenarnya ilmu pesawat ya, tapi kalau drone saya memang nggak begitu mendalami. Tapi waktu itu saya Pak, kita berani. Jadi waktu itu saya kemudian mengumpulkan teman-teman untuk bikin tim, kemudian itu bulan Mei ya, kemudian kita ketemuan, bahas strateginya, planningnya, akhirnya di bulan September itu diresmikan gitu Pak. Kurang lebih seperti itu Pak. Cita-citanya adalah membangun drone berpenumpang pertama di Indonesia. Gitu. Mobil terbang pertama di Indonesia. Ya, betul ya. Pak. Terus waktu itu perekrutannya bagaimana? Perekrutan SDM Frogs itu sampai bisa ketemu dengan orang-orang ahlinya itu loh. Ya. Waktu itu yang saya pikirkan, saya kan dulu pernah di Nurtanio ya. Lalu saya pikirkan, saya punya teman nggak di Jogja yang alumni Nurtanio yang pernah bekerja di sana. Lalu saya kumpulkan, itu saya ketemu dengan teman saya. Kebetulan beliau pindah ke Jogja juga, ngajar di STTA, Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto. Kemudian saya ajak beliau juga mengajak beberapa orang yang memang tahu persis ya tentang wahana drone ini. Ada juga yang sebagai dosen, ada yang praktisi divasi. Dan dari situlah kita mulai bikin tim lah ya. Yang pokoknya saya lihat kalau mereka itu punya kompetensi pengalaman di dunia dirgantara ya, saya kumpulkan gitu waktu itu. Sederhana seperti itu sih. Iya. Jadi banyak dosen juga ini ya Pak Asrul ya. Iya betul. Wah hebat ini. Pak Asrul, apa saja itu produk yang dihasilkan oleh Frogs Indonesia ini Pak Asrul? Pada awal mula berdiri sebenarnya kita hanya ingin bangun satu wahana Pak, yaitu drone passenger. Drone, flight passenger drone, penumpang ya, mobil terbang ya. Iya terus itu. Tapi di perkembangan berikutnya ternyata kita lihat ada kebutuhan selain itu, misalnya untuk pertanian, kemudian untuk pemetaan, surveillance, pengawasan, kemudian untuk ada potensi untuk bawa barang, kargo, sehingga sehingga kita sekarang punya 4 itu Pak, 4 drone ya. 4 drone. Sprayer drone, surveillance drone, cargo drone, flight passenger drone atau mobil terbang ya Pak Asrul ya. Terbang ya. Bagus banget. Ada 4 ya. Iya, kalau ini
The President Center ini telah bermitra dengan Frogs ya, beberapa waktu yang lalu tuh terjadi kerjasama nih dalam rangka mengembangkan, mempromosikan dan memasarkan produk drone Frogs ya. Terima kasih Pak udah diajak bekerjasama. Itu Pak Ketua itu. Terima kasih Pak Didit. Untuk sprayer drone nih, Pak Asro, apa kelebihan sprayer drone produksi Frogs Indonesia dibandingkan dengan produk-produk lain, Pak Asro? Kelebihannya ini kan karena sebagian partnya kan kita buat sendiri Pak ya. Dan dalam negeri kecuali beberapa yang memang harus impor ya, seperti baterai kita memang belum mampu, mungkin belum ada. Kemudian untuk flight controlnya juga kita masih impor, walaupun sekarang kita sedang mengembangkan sendiri Pak flight control. Sudah tahapnya sudah 70% lah ya, hampir selesai. Kemudian engine juga kita masih dari luar, tapi yang lain kita siapkan sendiri. Kelebihannya tentu saja jadi lebih murah ya. Kemudian servisnya juga jadi bagi customer Indonesia lebih cepat karena kita kan berada di sini ya. Karena kalau melihat pengalaman customer produk dari luar negeri kan kalau ada masalah harus dikirim ke sana Pak. Itu 3 minggu. Jadi kan kalau drone yang produktif yang setiap hari dipakai untuk bekerja, ya ini pasti merugikan ya. Sebab kalau kita pengalaman kami itu paling sehari 2 hari itu sudah bisa. Oh gitu ya. Bagus, jadi kan? Lebih pelayanan betul. Kalau ada problem. Kalau yang produk dari luar negeri harus nunggu dikirim ke sana ya. Kalau dengan Frogs Indonesia bisa langsung ditangani ya karena di Indonesia ya. Baik Pak Asrul, ini seperti apa ini sprayer drone? Kita saksikan ini salah satu produk andalan Frogs Indonesia, namanya Skar Agri sprayer drone. Betul Pak Asrul ya? Kita lihat ini Skar Agri. Skar Agri 10 liter merupakan drone sprayer bertenaga baterai yang dapat diisi ulang. Dirancang untuk bidang lingkungan, perkebunan, pertanian, dan hutan. Skar Agri merupakan drone tahan debu, tahan air, yang terbuat dari bahan tahan zat kimia sehingga mudah dibersihkan. Skar Agri 10 liter mencakup sistem kontrol penerbangan dengan mode operasi yang berguna secara cerdas dan manual. Radar gelombang mikro membuat Skar Agri 10 liter unik dan dapat digunakan di berbagai medan. Dengan gabungan sistem stabilisasi ketinggian, secara otomatis menjaga ketinggian pesawat di atas tanaman mengikuti kontur tanah, memastikan penyemprotan seoptimal mungkin. Pengontrol jarak jauh memiliki panel penyemprotan dengan desain simpel. Dengan berbagai kontrol untuk navigasi, mode, dan sistem penyemprotan. Pada saat Skar Agri 10 liter melakukan semua kerja di lapangan, Anda bisa tetap memegang kendali penuh. Cukup mengawasi dari jarak jauh saat drone beroperasi tanpa harus lelah berjalan. Skar Agri 10 liter menyediakan mode operasi yang sangat membantu, mode operasi cerdas, di mana drone akan melakukan perjalanan di sepanjang rute yang telah direncanakan sebelumnya, dan menyemprotkan larutan yang telah dimasukkan ke dalam tangki air. Pengguna dapat mengatur jarak rute penyemprotan, parameter terbang, dan hal lainnya. Skar Agri 10 liter dapat mencakup area seluas 3-4 hektar per jam. Dalam mode operasi manual, pengguna dapat memulai dan menghentikan penyemprotan secara manual. Dengan mengatur laju penyemprotan, sistem penyemprotan termasuk tangki penyemprot, alat penyiram, dan hal lainnya. 2 alat penyiram yang ditempatkan di 2 sisi unit memberikan penyemprotan yang terdistribusi dengan baik dan cakupan yang luas. Beberapa keunggulan Skar Agri 10 liter. Struktur lipat, mudah diangkut. Penerbangan yang cerdas dengan autopilot. Memori penerbangan tersimpan dengan rekam breakpoint. Tingkat aliran semprotan yang dapat disesuaikan. Ketinggian yang dapat disesuaikan dan kecepatan terbang.
fail safe, yaitu otomatis terbang saat lepas kendali. Peringatan tegangan rendah atau low baterai akan kembali otomatis ke titik take off. Peringatan tangki kosong sehingga otomatis akan kembali ke titik awal. Penerbangan mengikuti radar MMW. Perangkat lunak atau aplikasi untuk stasiun kontrol dan mengelola platform. Fitur sensor menghindari rintangan secara otomatis. Pengisi daya fast charging. Frog Agri 10 liter hadir sebagai solusi teknologi karya Frogs Indonesia untuk memudahkan petani melakukan penyemprotan lahan menggunakan drone dengan harga terjangkau dan kualitas yang teruji. Didukung dengan layanan after sales lokal yang mudah dan layanan pendampingan dari tenaga ahli berpengalaman, menjadikan Skar Agri Drone Spare sebagai solusi terbaik bagi petani banyak sekali Indonesia. Ini yang hadir di TV Desa ini ada. Wow, ini di TV Desa banyak sekali nih yang hadir. Ada dari Konawe Selatan nih Pak Asro, ada dari mana ini? Terima kasih kehadirannya. Timur Gunung Kidul hadir. Ini ada dari Lampung Barat, Tuban Jawa Timur, wow, Sumatera Utara hadir, wow. Kemudian mana aja nih? Banyak sekali. Aceh Tenggara nyimak, Gunung Sugi, Lampung Tengah, banyak sekali ini Pak Asro. Brebes. Oke, Pak Asro, kita akan membuka buat teman-teman yang di live chat YouTube untuk kalau mau pengen bertanya silakan ditulis. Nanti ada tim dari Frogs Indonesia yang akan menjawab ya, Pak Asro ya. Iya, ada. Pak Asro, sejauh mana tadi bagus sekali itu Agri ya, Skar Agri sprayer drone itu. Sejauh mana sih sprayer drone ini melayani kebutuhan masyarakat petani? Serta apa dampak kebutuhan, keuntungan dan kemajuan yang diperoleh para petani, Pak Asro? Ya, jadi selama setahun, 2 tahun sampai tahun ini kita kan lebih banyak tadinya mengenalkan Pak teknologi ini ya ke para petani. Jadi kita banyak melakukan demo ke petani, lalu menyampaikan bahwa ini lebih akan membantu, terutama karena kami melihat kan tenaga kerja di pertanian semakin berkurang Pak ya. Anak-anak muda mungkin sudah sedikit yang berminat untuk masuk dunia pertanian. Jadi ini mungkin bisa membantu untuk mekanisasi lah beberapa kegiatan seperti penyemprotan. Jadi banyak petani yang minta demo dan mereka juga sudah mencoba beberapa lahan mereka di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat. Nah, untuk saat ini yang sedang kami layani itu ada di Sumatera, di Riau tepatnya Pak. Di Riau itu untuk perkebunan. Jadi perkebunan eukaliptus sama akasia. Ya, di sana kita diminta untuk menyemprot cairan untuk membasmi hama ulat. Oh, gitu ya. Ya, selama setahun Pak di sana. Oh, di Riau itu ya, Sumatera. Ya. Oke, ya. Jadi perusahaan apa dan di daerah mana saja Pak selain Riau yang telah menggunakan sprayer drone buatan Frogs ini Pak Asro? Jadi kalau yang di Sumatera itu perusahaannya namanya, maaf Pak ya saya lihat. Iya. Karena ini namanya Arar Abadi Pak, yang di Perawang ya, tepatnya area penyemprotannya. Itu sudah berlangsung sejak bulan Januari 2021. Kemudian yang barusan kita layani itu di Kalimantan, tepatnya di Kutai Barat sama Kutai Timur. Itu perusahaannya namanya Permata Borneo Abadi dan Begayan Jaya Abadi. Sumatera, Kalimantan ya. Ya. Jadi jauh sebetulnya juga. Banyak Pak, permintaannya. Ya. Karena ini kan memang karena luasan lahan mereka ini memang perlu Pak bantuan drone, dan butuh dukungan mekanisasi ini.
Ya ini nanti ketambahan dari pemirsa yang nonton di YouTube ini, Pak Asro. Semakin banyak pesanan. Ya silakan. Silakan. Nanti kalau ada yang mau pesan. Teman-teman atau pemirsa di YouTube silakan itu. Kalau mau menyampaikan sesuatu ditulis di live chat. Nanti ada tim dari Frogs Indonesia yang akan menjawab ya, Pak Asro ya. Ya. Pak Asro, ada lagi ini produk Frogs yang tadi disebutkan yang yakni surveillance drone. Apa fungsi drone yang satu ini, Pak Asro? Kalau surveillance drone itu dipakai untuk pemetaan sih, Pak. Pemetaan. Ya. Pemetaan. Ya. Tapi kalau untuk kaitan dengan pertanian itu kita juga ada namanya smart farming ya. Jadi jadi prinsipnya petani itu akan kita bantu untuk mendeteksi sebelum melakukan kegiatan penanaman itu tanah yang akan ditanam itu kita deteksi dulu, Pak, luasnya, kemudian nanti kita akan mendeteksi kira-kira tanah ini perlu sensor apa untuk membaca kesuburan, kelembaban. Kita kasih sensor. Kemudian sensor itu nanti akan bisa memberikan data kesehatan tanahnya. Setelah itu baru misalnya perlu treatment lah ya, perlu treatment untuk kembali menyehatkan tanahnya ya kita nanti akan semprot dengan drone. Jadi itu kalau misalnya surveillance dipakai di pertanian. Luar biasa. Jadi ini benar-benar ini teknologi pertanian yang jadi dilihat dulu dengan drone, dipetakan ya kebutuhannya apa gitu ya. Luar biasa. Pak Asro, kita lihat ini, kita coba melihat pemirsa yang di live chat YouTube ini ya. Kita akan melihat, kita ada di The President Center Channel, ada siapa saja. Wow, ada saya tahu ini ada Pak Riyadi juga, ini orang Frogs Indonesia. Ada Pak Royke Kuapaha, ini dari Jogja ini. Ada Arif, ada Yuli Nuke dari Kamar Musik Nusantara hadir. Maju terus TPC, selalu menghadirkan narasumber yang inovatif. Terima kasih. Kita cek di channelnya TV Desa. Wah, ini ada ratusan sekali. Tadi sudah kita bacakan yang beberapa ya, yang ada yang hadir dari Jogja ini banyak, Pak Asro ini. Iya, Pak. Banjarsari, Lebak, Banten. Ini dari Sabang sampai Merauke ini, ya. Dari Blora, Jateng, Langkat, ada yang Malang, Jawa Timur ini hadir ini. Kemudian dari mana nih, Pak ya? Dari mana-mana ini. Dari Tasik juga ada ya. Itu sudah ada pertanyaan untuk barangkali dari tim Frogs nanti yang akan menjawab. Ada dari Mas Yus Widodo ya. Menarik drone-nya untuk penyemprotan lahan pertanian. Nah, ini biayanya apakah bisa terjangkau dibanding dengan hasil panen produksinya? Nanti biar dijawab dengan oleh tim dari Frogs saja Pak Asro ya. Ya, Pak. Jadi pemirsa yang ada di live chat YouTube silakan bertanya. Nanti tim dari Frogs Indonesia akan menjawab langsung di live chat juga. Baik, Pak Asro, kita akan istirahat sejenak. Kita akan lanjutkan bincang-bincang ini di segmen kedua ya. Oke, Pak Gatot. Acara ini diselenggarakan oleh The President Center, lembaga independen pusat pemberdayaan kepemimpinan bangsa, didukung Lembaga Musik Indonesia, Asosiasi Komunitas Musisi Indi Kreatif, Kamar Musik Nusantara, Perkumpulan Profesi Musik Indonesia, Jendela Ide Indonesia, banyak sekali ini, TV Desa, dan Go Play. Tetap ikuti protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Sebelum masuk ke segmen kedua, kita saksikan dulu Pak Asro. Kita refreshing sejenak. Ini video musik One Room, kelompok musik dari Kamar Musik Nusantara. Ini dia, One Room.
Sangat mencintaimu. Dulu kau hanyalah untukku. Kini kau bukanlah milikku. Tetap hati ini untukmu. Selalu kau yang di hatiku. Mungkin kita kini berbeda. Dia ada di antara kita. Namun bila ingin kau tahu, engkau terbaik di hatiku. Selalu kau yang di hatiku. Mengertilah hatiku untukmu. Walau ku tak bisa untuk memilikimu, hanya engkau yang bisa mengerti. Walau hanya di hati, bukan menyayangimu. Mengertilah hatiku untukmu. Walau ku tak bisa memilikimu, hanya engkau yang bisa mengerti. Walau hanya di hati, bukan menyayangimu. Aku tuh capek, kamu gak pernah bisa berubah. Kasih aku kesempatan sayang, aku pasti akan berubah. Sampai kapan? Berapa kali kesempatan lagi? Aku gak bisa sama hubungan ini. Maafin aku. Wah.